Ala kulli hal, intinya Ustadz Faizar itu keliru. Maka dari itu kepada jamaahnya, kalau sudah keliru seperti ini, jangan dianggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, khususnya kaum ahlus sunnah wal jamaah, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Faizar pernah menterjemah ayat Al-Quran, bahkan membaca ala pondok pesantren. Namun di situ terjemahannya terdapat kekeliruan dan juga cara memberikan makna. Yang dibaca adalah surat Al-A'raf ayat 27. Ini kebetulan saya ada kitab tafsir Jalalain, dan insya Allah dengan kitab ini kami bisa meluruskan pembacaan atau pernyataan Ustadz Faizar. Ustadz Faizar itu terdapat kekeliruan di dalam menerjemah dan juga memberikan makna. Maka kami sekedar mengingatkan kepada Ustadz Faizar agar hati-hati di dalam memberikan makna atau menerjemah dari kitab Al-Quran, atau juga membaca secara ala makna pesantren, juga harus benar-benar hati-hati, karena hal ini akan menjadi sebuah permasalahan di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat itu akan mengikuti panutannya. Ketika panutannya itu keliru, maka masyarakat juga akan keliru karena mengikuti sesuatu yang keliru. Maka kami akan meluruskan, dan siapa saja yang menonton video ini, maka ini adalah tujuan kami adalah untuk meluruskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitanu, jangan sungguh memfitnah pada kalian, yaitu syaitan. Tafsirannya yudillannakum, artinya jangan menyesatkan kalian. Ada non namanya non taukid, non taukid sakilah. Maka ketika fi'il mudhari bertemu langsung dengan non taukid, maka mabni fathah. Makanya bacaannya la yaftinannakum, jangan sungguh memfitnah pada kalian, yaitu setan. Jangan menyesatkan terhadap kalian. Maka janganlah kalian itu mengikuti setan hingga kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana setan mengeluarkan kedua orang tua kalian, artinya Bapak Adam dan Ibu Siti Hawa. Orang tua kalian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bifitnatihi, dengan sebab fitnahnya setan. Dikeluarkan dari mana? Minal jannati, dari surga. Yanzi'u halun, menjadi hal, anhuma libasahuma, setan itu melepas pakaian keduanya, dilepas oleh setan, dicabut oleh setan. Apa tujuannya setan? Liyuriyahuma, agar setan itu menunjukkan, memperlihatkan sawatihima, aurat dari keduanya. Ini dari bejatnya setan. Innahu ay asyaitanah. Di sini Ustadz Faizar yang keliru memberikan dhamir. Marji'ud dhamirnya keliru. Yang Ustadz Faizar itu marji'ud dhamirnya, kembali dhamir ini kembali kepada iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman
innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis punya dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Sesungguhnya iblis beserta kabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Sedangkan dalam lafaz ini, dalam tafsir ini tidak ada kata-kata iblis. Apa di depan yang ada? La yaftinannakumus syaitanu. Ada lafaz syaitan, tidak ada iblis. Walaupun iblis itu berada di dalam perangkat setan atau tersebut di dalamnya, tapi untuk mengembalikan dhamir ini tidak boleh dan salah ketika dikembalikan kepada iblis, karena marji'ud dhamir itu, kembalinya dhamir itu kembali kepada kalimat sebelumnya. Kalau kita kaji, inna jelas, sudah jelas, inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan kepada isimnya dan merafakkan terhadap khabarnya. Huna ya sudah jelas dhamir, hu kalimat isim, isim apa? Isim dhamir. Hukumnya apa? Mabni. Mabni apa? Mabni dhamma. Mahalnya mahal apa? Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena menjadi isim daripada inna. Nah, apa dhamirnya? Dhamirnya kembali kemana? Dhamirnya kembali kemana? Kembali kepada asyaitana. Nah, sudah jelas. Ai asyaitana, berarti sesungguhnya setan. Yang Ustadz Faizar itu sesungguhnya iblis. Maka jelas keliru sudah. Mengembalikan dhamir pada kalimat sebelumnya yang tidak ada lafadznya, lafadz sebelumnya, maka itu sebuah kekeliruan di dalam membaca kitab. Maka kita mulai sejak mondok dipelajari untuk teliti di dalam membaca kitab, terutama di dalam memberikan makna dan marji'ud dhamirnya, kembalinya dhamir ketika ada dhamir, maka tidak akan kembali kepada sesuatu yang tidak ada di depannya, kecuali memang ada takdir-takdir tertentu. Innahu asyaitana, ai syaitana, sesungguhnya setan, yarakum, setan melihat kepada kalian, huwa wa qabiluhu ay junuduhu min haitsu la tarawnahum. Setan dan pengikut-pengikutnya, yakni di sini junuduhu termasuk bala tentaranya, pengikut-pengikut setan itu, min haitsu la tarawnahum, dapat melihat kepada kalian dari sisi dari mana kalian tidak bisa melihat terhadap setan. Lah di situ kesalahan yang pertama Ustadz Faizar, mengembalikan dhamir, marji'ud dhamir pada lafaz yang tidak ada sebelumnya. Mengembalikan dhamir kepada iblis, iblis itu tidak ada dalam ayat ini. Yang ada di dalam ayat ini adalah lafaz asyaitan. Maka yang pantas dikembalikan kepada asyaitan. Ya sudah jelas ya, kesalahan Ustadz Faizar. Terus yang kedua, kesalahan Ustadz Faizar ini di dalam menterjemah. Sesungguhnya iblis beserta kabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Menterjemah ayat ini Ustadz Faizar mengatakan, innahu yarakum, sesungguhnya iblis itu tidak dapat melihat kalian. Padahal tidak ada lanya, tidak ada lanafi. Seandainya la yarakum, ya benar, tidak melihat pada kalian. Sesungguhnya setan tidak dapat melihat kalian, tapi ini tidak ada lanya. Kalimatnya langsung innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan tidak dapat melihat kalian. Sesungguhnya setan dan pengikut-pengikut setan tidak dapat melihat kalian dari sisi mana, dari tempat yang mana la tarawnahum, kalian tidak bisa melihat terhadap setan. Jadi setan itu bisa melihat. Si setan itu dan pengikut-pengikutnya bisa melihat kepada kita. Tapi
kita tidak bisa melihat kepada syaitan. Bagaimana tafsirannya dari lafaz la tarawunahum lilatafati ajsadihim? Kenapa kita tidak bisa melihat syaitan? Karena halusnya bentuk syaitan, halusnya jasadnya syaitan, yang sehingganya kita tidak bisa melihat syaitan. Wa au adamu alwanihim, atau karena tidak ada warnanya setan. Artinya setan itu tidak berwarna. Nah, maka di situ kita tidak bisa melihat terhadap setan. Sedangkan setan bisa melihat kepada kita. Lanjutan ayatnya, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Inna ja'alna syayatina awliya'a. Sesungguhnya saya jadikan syaitan, jamak bentuknya syayatin, beberapa setan sebagai pelindung, pembantu, akwanan pembantu, wa qurana'ah, dan sebagai teman, jamak juga, beberapa teman. Pada siapa? Lilladzina la yu'minun, terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terjemahan dari Ustadz Faizar jelas sudah keliru. Ustadz Faizar menterjemah, sesungguhnya setan tidak bisa melihat kalian dari mana kalian tidak bisa melihat. Itu yang keliru. Nggak tahu apa Ustadz Faizar itu sakul lisan atau terlanjur, nggak tahu juga. Yang lebih tahu itu adalah Ustadz Faizar. Ala kulli hal, intinya Ustadz Faizar itu keliru. Maka dari itu kepada jamaahnya, kalau sudah keliru seperti ini, jangan dianggap sebuah kebenaran. Nyata-nyata jelas keliru. Ini saya baca di dalam kitab tafsir Jalalain. Ini sebenarnya merupakan bentuk teguran kepada kita, terutama kepada ustadz-ustadz yang sering berdakwah, yang sering berfatwa. Marilah kita untuk mempersiapkan diri. Kekhilafan, kesalahan memang hak manusia. Manusia memang tidak lepas di salah dan lupa. Namun ketika kita berada atau tampil di dunia maya dan ditonton oleh orang banyak, maka juga perlu kita diluruskan. Perlu ada orang yang meluruskan agar tampak bahwa ini yang salah dan ini yang benar.